Perkenalkan, nama saya Lugi Pada Rizky dari kelas 11 MIPA 4 absen 30. Baik, di sini saya akan menjelaskan beberapa latihan soal tentang materi polinominal untuk memenuhi salah satu tugas dari pelajaran matematika peminatan. Baik, di sini saya akan memulai dari latihan soal nomor 1, yaitu nilai suku banyak dari x pangkat 5 ditambah 3x kuadrat kurang 8x tambah 2 untuk x sama dengan min 2. Kita jawab. Pertama-tama kita tulis lagi fungsi fx-nya di jawaban. Dalam syarat ini kan x pangkat 5 ini 3x kuadrat, berarti melewat yang belum ada yang pangkat 4 dan pangkat 3 nya. Jadi ditulis x pangkat 5 ditambah, untuk menggantikan konstanta yang x pangkat 4 digantikan konstantanya dengan 0 x pangkat 4 ditambah 0 x pangkat 3. Lanjut ke sini berarti 3x ditambah 3x pangkat 2 dikurang 8x tambah 2. Nah, ini kan untuk x sama dengan min 2, berarti ingin tanyakan f min 2 sama dengan berapa. Baik, di sini saya akan menggunakan cara Horner. Yang pertama-tama kita buat tabel dulu. Ini dan kita masukkan f min 2 di sini. Dan ya, untuk langkah selanjutnya masukkan konstanta dari fungsi berikut. Untuk konstanta yang x pangkat 5 berarti 1 x 0 x pangkat 4 berarti konstantanya 0 x pangkat 3 berarti konstantanya 0, 3x kuadrat konstantanya 3, min 8x maksudnya min 8, dan yang terakhir 2. Oke, lanjut. Untuk 1 diturunkan ke bawah, langsung yang ini 1 dikali min 2 ditaruh di sini, disediakan dengan konstanta selanjutnya min 2. 0 ditambah min 2 berarti min 2. Lanjut lagi seperti awal, berarti min 2 kali min 2 berarti plus 4 ditambah 0 4 kali min 2 min 8 tambah 3 min 5 kali min 2 plus 10 tambah min 8 2 kali min 2 berarti negatif 4 atau 2 ditambah negatif 4 berarti min 2. Sudah ketemu berarti nilai suku banyak dari x pangkat 5 ditambah 3 pangkat 3x kuadrat kurang 8x tambah 2 untuk x sama dengan min 2, berarti hasilnya min 2. Berarti jawabnya f min 2 sama dengan min 2. Stop. 3. Lanjut ke nomor 2, berarti yang pertama soalnya sisa pembagian jika x pangkat 4 kurang 2x pangkat 3 kurang 3x kurang 7 oleh x kurang 3 dan x tambah 1. Oke, jawab. Sama juga metodenya dengan cara Horner juga, tapi ada sedikit perbedaan. Yang pertama kita tulis lagi ininya dengan ditulis kembali x pangkat 4 kurang 2x pangkat min 3 pangkat 3. Nah, ini kan x pangkat 2 nya belum ada, jadi kita tambahkan konstantanya jadi 0 tambah 0
X pangkat 2 kurang 3X kurang 7. Dan ini yang dua ini kita turunkan. Jadi X kurang 3 sama dengan 0. Jadi X 3 pindah ruas, jadi plus X sama dengan 3. Ini untuk K1 3. Lanjut yang keduanya berarti X tambah 1 sama dengan 0, X sama dengan min 1. Ini untuk K2 min 1. Oke, lanjut kita ke cara order. Seperti tadi, cuma ini ordernya didouble-kan. Kita buat tabel. Yang K1 ini kita taruh di sini. Dan konstantannya dimasukkan lagi. X pangkat 4 berarti konstannya 1. Taruh di sini. Min 2 X pangkat 3 konstannya min 2. Min 2. Dan ini yang X kuadrat berarti konstantannya 0. Ini konstannya min 3. Terakhir 7. Langsung 1 diturunkan ke bawah. 1 kali 3 min 2 ditambah 3 plus 1 kali 3 ke bawah tambah 3 kali 3 9 kurang 3 6 9 tambah 3 9 kali 3 6 kali 3 18. Langsung 18 ditambah min 7 ini 7 ya. Min 7 ditambah 18 jadi 11. Nah, untuk ini kita tambahkan menjadi sisa 1. Sisa yang pertama 1. Lanjut ke metode yang keduanya. Order yang kedua kita taruh yang K2 atau min 1 di sini. Min 1. Lanjut kita operasikan lagi seperti yang tadi, cuma ini yang hasil dari yang konstan tadi. Min 1 ini 1 turunkan 1 kali min 1 min 1 tambah min 1 tambah 1 0 0 kali min 1 0 3 tambah 0 3 kali min 1 min 3 tambah 6 berarti 3 kali min 1 min 1 sudah. Ini sudah. Dan ini untuk sisa yang kedua. Lanjut kita menentukan sisa pembagiannya. Di sini ya. Sisa pembagian dengan rumus sisa S sama dengan atau sisa sama dengan S2X tambah S1 kurang S2 K1. Untuk S2 sudah diketahui, berarti S2 ini sama dengan 3. S2 kita kalikan dengan X berarti 3X ditambah S1 sudah diketahui 11 dikurang S2 nya yang tadi 3 dikali K1 K1 nya 3 kali 3 kita hitung 3X tambah 11 3 kali 3 berarti 9 lagi dengan 3X jadi hasilnya 2.
Berarti ini untuk sisa pembagiannya, jadi 3x tambah 2. Lanjut ke nomor 3. Untuk soal nomor 3 berarti diketahui faktor-faktor dari px sama dengan x pangkat 3 tambah ax kuadrat kurang x kurang 2 adalah x sama 2. Tentukan faktor-faktor lainnya. Nah, untuk ini keterangannya itu teorema faktor berbunyi x kurang a adalah faktor dari suatu suku banyak px jika dan hanya jika pk sama dengan 0. Artinya px dibagi x kurang k akan bersisa 0. Oke, jawab. Untuk yang ini kita cari dulu a-nya berapa. Pertama-tama kita tentukan ini x tambah 2 sama dengan 0. X sama dengan negatif 2. Ini ya. Lanjut kita substitusikan min 2 nya ke px ini. Px x kuadrat x pangkat 3 tambah ax kuadrat kurang x kurang 2. Kita substitusikan x sama dengan min 2 nya. Berarti x jadi min 2 pangkat 3 tambah a kali min 2 kuadrat kurang min 2 kurang 2. Maka hasilnya min 8 tambah, kan min 2 dikuadratkan jadi positif 4. Jadi positif 4 kali a berarti 4a. 4a min 2 ini min berarti plus, jadi plus 2 plus 2 ini min 2. Lanjut min 8 tambah 4a sama dengan sama dengan 0. Ini rupanya sama dengan 0 ya, sama dengan 0. Nah, kita tinggal cari yang hasil apa untuk a nya. Kita pindah ruaskan min 4a di sini, min 8 kita ruas jadi plus 8, jadi plus 8 a jadi 8 dibagi 8 per 4 a sama dengan 2. Sudah ketemu a nya sama dengan 2. Oke, lanjut. Baik, kita masukkan si px nya yang a nya itu sama dengan 2. Berarti px sama dengan x pangkat 3 tambah 2x pangkat 2 kurang x kurang 2. Lanjut kita mencari untuk faktor-faktor lainnya dengan cara Horner. Dihapus dulu. Oke, lanjut kita mencari nilai faktor lainnya. Karena sudah diketahui a nya sama dengan 2, berarti ini jadi 2x kuadrat ya ini. Dan kita lanjut dengan cara metode Horner. Seperti biasa kita buat dulu tabelnya. Kan ini x, kita dengan metode Horner berarti kan ini x sama dengan 2 karena di sini seperti biasa, dan konstantanya ditaruh lagi di atas sini. Untuk konstanta x sama dengan x pangkat 3 berarti 1, konstanta 2x pangkat 2 berarti 2. Ini min x konstantanya min 1 dan maaf 2 min 1 dan yang terakhir 2. Lanjut seperti biasa 1 turunkan ke bawah, 1 kali min 2 negatif 2 tambah negatif 2 0. 1 kali min 2 min 2 min 1 tambah min 2 berarti
0 ini 0 kali min 2 0, ini 1 ditambah 0, min 1 kali min 2 plus 2 min 2 tambah 2 0. Nah, sudah ketemu 3 angka ini yang diambil ini dan ini. Jadi untuk faktornya ini di sini. Untuk faktornya ini. Untuk faktornya berarti ini jadikan A, ini C. Berarti ini sama dengan x kuadrat, konstannya 1 x kuadrat. Dan ini min 1 jadikan C. Jadi min 1 sama dengan 0. Ini faktornya dan kita faktorkan lagi menjadi ini. Nah, kalau misalkan dikalikan atau difaktorkan, jadi x berarti ininya min 1, ini plus 1. Jadi dibuktikan min 1 kali plus 1, min 1 tambah min plus 1 0, tidak ada, berarti benar. Min 1 kali plus 1 min 1 benar. Ini x kalikan x kuadrat dan ini faktornya. Oke, selanjutnya untuk nomor 4. Untuk nomor 4 soalnya px dibagi x kuadrat kurang 2x, sisanya adalah 2x tambah 1. Sedangkan jika dibagi x kuadrat kurang 3x, sisanya adalah 5x tambah 2. Sisa jika px dibagi x kuadrat kurang 5x tambah 6 adalah, berarti yang ditanyakan adalah sisa dari ini, sisa dari x kuadrat kurang 5x tambah 6. Oke, kita jawab. Kita perumpamakan dulu. Ada persamaan ke-1 dan persamaan kedua, persamaan ketiganya. Untuk persamaan 1 kita buat dulu. Persamaan 1 x kuadrat kurang 2x, berarti px sama dengan x kuadrat kurang 2x. Tapi kita turunkan atau sederhanakan, jadi untuk difaktorkan. Jadi kalau misalkan difaktorkan, jadi x dalam kurung x kurang 2. Kenapa ini? Karena untuk mencari pemfaktoran yang berikutnya. Kalau misalkan dibuktikan bisa, jadi x kali x berarti x kuadrat benar, x kali min 2 berarti min 2x berarti benar. Selanjutnya kita faktorkan, masuk saja supaya ingat x sama dengan 0 atau kalau misalkan ini jadi x kurang 2 sama dengan 0, x sama dengan plus 2. Nah, dari pemfaktoran ini yang kita ambil adalah ini x sama dengan 2. Nah, kan ini sisanya adalah 2x tambah 1. Yang hasil ini kita masukkan ke sini, ke sisa yang dari ininya 2x tambah 1. Lanjut 2x nya ganti dengan 2 tambah 1 sama dengan karena 5, karena 2 kali 2 4 tambah 1 5. Ini untuk persamaan 1. Persamaan 2 x kuadrat kurang 3x, berarti px sama dengan sama seperti ini. Jadi x dalam kurung x min 3 bila dibuktikan x kali x kuadrat x kali min 3 berarti min 3x sama dengan, kalau misalkan difaktorkan berarti x sama dengan 0 atau x yang dipindah ruas kalau dibuktikan jadi x sama dengan plus 3. Kita ambil yang ini untuk dimasukkan ke sisanya yang 5x sama 2. Lanjut dioperasikan berarti 5 x nya jadi 3
tambah 2 sama dengan 5 kali 3 15 tambah 2 17. Ini untuk persamaan kedua 17. Kita lanjut ke yang terakhir. Langkah terakhir yaitu menentukan dari ininya. Ini sebagai persamaan ketiga. Persamaan ketiga kita hapus dulu. Lanjut ke persamaan 3, berarti 3 px. Nah, sama dengan kita ambil dari persamaan yang ini. Nah, ini teh difaktorkan. Kalau misalkan pertama jadi gini. Ini x, jadi ini min 2, ini berarti min 3. Jika dibuktikan min 2 tambah min 3 berarti min 5 benar, min 5x. Min 2 kali min 3 plus 6 benar ya. Oke, karena belum diketahui sisanya, sisanya kita umpamakan jadi ax tambah b. Kenapa x sama b? Bisa juga px tambah q atau yang lainnya, huruf-huruf lainnya kita umpamakan aja dengan ax tambah b, dimisalkan. Oke, lanjut kita faktorkan x ini tuh jadi x, kalau misalkan diumpamakan x kurang luas dengan 0, x pindah luas 2 pindah luas jadi plus, berarti x sama dengan plus 2, atau x sama dengan plus 3. Lanjut kita jadikan persamaan yang hasilnya dijadikan persamaan dari yang ini, si x ini x sama dengan 2 masukkan ke sini, ini juga masukkan ke sini, jadinya seperti ini. Berarti ini untuk persamaan pertama 3 3a karena ini kalau misalkan ini 3 kali a berarti 3a ditambah b. Nah, hasil yang tadi dari persamaan saudara kedua kita masukkan ke yang persamaan ini salah satunya, berarti 3a ditambah b kita masukkan yang hasil dari persamaan kedua 17. Ini kita masukkan lagi sama persamaan kedua, berarti 2a tambah b masukkan dari yang hasilnya persamaan pertama, jadi 5. Nah, ini untuk mencari salah satu a atau b nya kita eliminasi, gunakan metode eliminasi. Oke, 17 kurang 5 berarti 12. B kurang B 0, habis ya. 3A tambah E kurang 2A berarti A. Berarti A sama dengan 12. Tinggal yang kita cari dari B nya belum ketahuan. Kita menggunakan metode substitusi. Substitusi kita ambil dari persamaan yang kedua, 2A tambah B. 2 tambah B sama 5 berarti 2A nya sudah diketahui berarti 12 tambah B sama dengan 5. 2 kali 12 berarti 24 tambah B sama dengan 5 B. 24 pindah ruas ke kanan jadi negatif, tambah 5 jadi hasilnya 19. Ini sudah diketahui B sama dengan 19, A nya sama dengan 12. Min 19. Oke, berarti maka sisanya yang ini kita masukkan ke yang metode ini. Berarti sisanya sisanya adalah AX tambah B. A nya berarti sudah diketahui 12x
ditambah B nya min 19 atau 12x min 19. Ini sisanya tuh. Yang nomor 5, diketahui px dibagi x kurang 2 sisa 1, sedangkan dibagi x tambah 3 sisa 8, sisa min 8. Nah, kita fokuskan aja ini yang untuk si px nya, ini untuk si px ini ya. Plus kx dibagi x kurang 2 sisa 9, sedangkan dibagi x tambah 3 sisa 2, ini untuk kx. Fokuskan ini. Dan jika lx sama dengan px kali kx, maka sisa pembagian lx oleh x kuadrat tambah x kurang 6 adalah metodenya hampir sama kayak yang nomor 4. Kita tulis dulu yang ini, yang lx nya. Lx sama dengan langsung aja kita operatorkan x kuadrat tambah x kurang 6 berarti x. Nah, kalau misalkan ini ditambah ini plus 3, ini plus 3, ini min 2. Kita buktikan 3 tambah min 2 berarti 1 kan, ini benar. X 3 kali min 2 min 6, benar. Nah, sisanya kalau diketahui kita upamakan lagi, kita ganti nama, terimaan AX tambah B. Ini mah jadi PX tambah Q. Nah, kita turunkan dulu ininya, faktorkan X tambah X sama dengan pindah ruas ke kanan jadi min 3, atau X sama dengan pindah ruas ke kanan jadi plus 2. Nah, ini sama kayak yang tadi dimasukkan ke sini satu-satu, dijadiin itunya. Oke. Jadi seperti ini. Jadi seperti ini. 2P tambah Q dan 3P min 3P tambah Q, lalu tambah Q. Nah, ini sudah diketahui. Lanjut ke fokus ke yang ini. Kita fokuskan ini yang ke PX. Nah, kita tulis ini SP. S itu artinya sisa. SP SK. Nah, kenapa seperti ini? Ini kan ini ada 2. Nah, SP-nya dari X kurang 2 itu kan berarti jadinya X sama dengan plus 2. Berarti ini plus 2. Sisanya 1. Lanjut lagi ke yang ini. X tambah 3 berarti kan X sama dengan min 3. Berarti SP min 3, sisanya berapa? Min 8. Nah, langsung ke SK. SK-nya kan yang ini X kurang 2 sama kayak tadi plus 2. Berarti SK 2 sama dengan sisanya 9. SK ini X sama 3 berarti X min 3. Sisanya 2. Ini kita sudah dikelompokkan. Lanjut ke pengoperasian selanjutnya. Ini lagi. Oke, diumpamakan seperti ini. SP 2, kita masukkan kembali SP 2 atau stop. Oke, lanjut untuk yang tadi kan sudah dikelompokkan tadi ya. Nah, sekarang kita cari untuk persamaannya seperti nomor 4. Oke, caranya seperti apa? Ada beda sedikit, cuma ini metode yang lain. SP tadi kan 2 masukkan ke sini dengan SK 2 yang ini sama dengan
Nah, kita masukkan yang tadi yang persamaan yang sudah diumpamakan yang di LX. 2P tambah Q, 2P tambah Q. Lanjut diturunkan. Nah tadi kan SP2 tuh sisanya tadi berapa? Sisanya 1 kan, turunkan sini, dikali SK2 tadi sisanya berapa? SK2 sisanya kan 9 turunkan S kali 9, 2P tambah Q. Nah 1 kali 9 berarti 9 sama dengan 2P tambah Q. Ini untuk persamaan pertama. Berarti 2P tambah Q sama dengan 9. Ini aja ya, 2P tambah Q sama dengan 9. Ini untuk persamaan pertama. Oke, lanjut untuk mencari persamaan kedua. Untuk mencari persamaan kedua, kita yang carinya yang ke SP si SK nya yang kedua ini. SP sama SK nya yang kedua, yang bagian 2 ini. Lanjut SP sama dengan SP nya ini kan min 3 ya, min 3 dikali SK nya itu SK nya sama min 3 sama dengan, nah masukkan yang tadi perumpamaan si LX yang persamaan kedua ini, yang min 3P tambah Q. SP min 3 ini berapa? Sisanya min 8 dikali SK min 3 sisanya berapa? 2 sama dengan min 3P tambah Q. Nah min 8 dikali 2 sama dengan min 16 sama dengan 3P tambah Q. Ini persamaan kedua, tulis di sini. Persamaan kedua apa? 3P tambah Q sama dengan min 16. Kita hapus lagi. Lanjut untuk mencari si P sama Q nya, kita menggunakan metode eliminasi dan substitusi. Kita gunakan dulu metode eliminasi. Kita eliminasi dulu, kita cari, kita buang si nilai Q nya, dikurang 9 kurang 16 25 ya 25 plus 25 berarti kan karena 9 kurang 6 min 16 jadi plus 9 tambah 16 ini 25. Q kurang Q 0, 2P kurang 3P berarti ini bunyi 2P kurang 3P, jadi ini plus 2 tambah 3 5P sama dengan P sama dengan ini pindah ruas dibagikan 25 bagi 5 berarti 5, P nya itu 5. Nilai P sudah ketemu, tinggal nilai Q nya kita substitusikan. Substitusi ke persamaan pertama. 2 P nya jadi 5 tambah Q sama dengan 9. 2 kali 5 10 tambah Q sama dengan 9. Q sama dengan 10 dipindah ruaskan ke kanan jadi min sama min kurang min 10 kurang 9 jadi min 1. Sudah ketemu P sama P nya sama dengan 5, Q nya sama dengan min 1. Jadi untuk sisa bagi LX nya kan tadi kan perumpamaannya gini, perumpamaan tadi itu gini kan, PX tambah Q kan untuk perumpamaan sisa bagi LX nya. Jadi kita masukkan si PX sama Q nya, jadi P nya 5 kali X tambah Q min 1 atau 5X min 1. Ini selesai.